Halo, perkenalkan nama saya Hiskia Wijaya dengan NIM 0106 0124 14017. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis evaluasi saham Garuda Indonesia. Analisis ini saya lakukan dengan dua metode pendekatan, yakni Dividend Discount Model atau DDM dan Discounted Cash Flow atau DCF. Namun, karena kondisi perusahaan yang belum rutin membagikan dividen, analisis DCF yang menjadi metode utama dalam penilaian ini. Oke, sebagai latar belakang, laporan tahunan Garuda Indonesia menunjukkan adanya tantangan keuangan dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena perusahaan belum konsisten dalam pembagian dividen. Laporan tahun 2021 menunjukkan kerugian besar, dan meskipun adanya perbaikan di tahun 2023, dividen masih belum dibagikan secara rutin. Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran nilai saham yang lebih akurat, saya memilih menggunakan DCF sebagai analisis saya. Analisis dengan Dividend Discount Model atau DDM. Pertama, kita melihat skenario menggunakan DDM. Asumsi skenario pemulihan dividen per saham tahun depan yaitu 50 perak IDR, tingkat return yang disyaratkan adalah 15%, dan tingkat pertumbuhan dividen yaitu 5%. Dengan perhitungan sebagai berikut, dengan total hasil yaitu 500 IDR. Namun mengingat Garuda belum rutin membagikan dividen, metode ini menjadi kurang relevan untuk kondisi saat ini. Sehingga kita akan beralih ke analisis DCF yang lebih mengandalkan arus kas operasional perusahaan. Untuk menghitung DCF, kita perlu menentukan free cash flow atau FCF saat ini. Laba operasional sebesar 234,58 juta USD pada tahun 2023, tingkat pajak sebesar 25%, depresiasi dan amortisasi sebesar 500 juta USD, asumsi dari laporan hasil keuangan. Lalu belanja modal atau CAPEX sebesar 150 juta USD dan perubahan modal kerja sebesar 50 juta USD. Dengan perhitungan sebagai berikut, dan total mencapai 476 juta USD. Lalu perlu memproyeksikan FCF selama 5 tahun. Saya mengasumsikan pertumbuhan FCF sebesar 5% per tahun selama 5 tahun ke depan. Tahun pertama mencapai 500 juta USD, tahun kedua 525, tahun ketiga 551, tahun keempat 579, dan tahun kelima 608 juta USD. Lalu kita perlu menghitung nilai terminal atau terminal value atau TV. Saya menggunakan Gordon Growth Model untuk menghitung nilai terminal sebagai rumus sebagai berikut. Dengan asumsi pertumbuhan FCF 4%, discount rate 12%, dan mendapatkan hasil 7,9 miliar USD. Dari situ bisa menghitung nilai wajar dengan discounting. Saya menggunakan discount rate sebesar 12% untuk mendiskon semua nilai FCF ke nilai sekarang. Hasilnya, nilai wajar saham Garuda dengan metode DCF adalah sekitar 720 perak atau IDR per saham. Evaluasi keputusan investasi dari kedua metode valuasi tersebut, DDM memberikan harga wajar sekitar 500 IDR, tetapi metode ini kurang relevan karena Garuda belum membagikan dividen secara rutin, sehingga kita harus menggunakan cara yang kedua, yaitu DCF memberikan harga wajar sekitar 720 IDR, yang lebih masuk akal karena didasarkan pada kinerja operasional perusahaan. Jika saham Garuda di pasar saat ini di bawah 500 sampai 720 IDR, maka bisa dianggap undervalued. Namun, jika lebih tinggi, perlu dipertimbangkan ulang sebelum membelinya. Kesimpulan rekomendasi berdasarkan analisis saya, jika Garuda bisa menjaga pertumbuhan FCF, maka valuasi sekitar
720 IDR per saham menurut DCF masih masuk akal. Jika Garuda memulai membagikan dividen secara rutin, maka harga wajarnya sekitar 500 perak saham menurut DDM. Tapi karena dividen belum ada dan ketidakpastian masih tinggi, saya lebih memilih menggunakan metode DCF sebagai dasar keputusan investasi tentunya. Rekomendasi saya, jika harga saham Garuda saat ini di bawah 500 sampai 720 IDR dengan evaluasi dan dengan perhitungan, saya akan mempertimbangkan untuk membeli. Jika harga lebih tinggi, saya akan menggunakan kepastian lebih lanjut tentang kinerja keuangan dan kebijakan dividen tentunya. Saya juga menganalisis faktor eksternal seperti harga bahan bakar, regulasi industri, dan persaingan di sektor maskapai tentunya sebelum mengambil keputusan final. Jadi kesimpulannya, apakah saya akan membeli saham Garuda sekarang? Tentunya saya perlu menunggu perkembangan lebih lanjut sebelum mengambil keputusan ke depannya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan, dan sampai jumpa.